lanjut jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian ini sama kayak perusahaan jasa, tapi ada tambahannya kalau di perusahaan dagang itu. Soalnya di perusahaan dagang itu kan ada akun persediaan barang dagangnya. Karena perusahaan dagang itu kan kegiatannya adalah membeli dan menjual kembali barang dagangannya tanpa mengubah bentuk barang dagangan tersebut, kayak gitu. Nah, kenapa perlu disesuaikan? Karena seringkali terdapat ketidaksesuaian persediaan barang dagang di awal dan di akhir, kayak gitu. Jadinya harus disesuaikan. Nah, jurnal penyesuaian di perusahaan dagang itu, terutama untuk persediaan barang dagangnya ya, itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan ikhtisar laba rugi, dan yang kedua, pendekatan harga pokok penjualan. Ini kita bahas satu-satu. Kalau yang pertama ya, ini pendekatan ikhtisar laba rugi. Pendekatan ikhtisar laba rugi ini lebih simpel karena kita cuma mencatat dua transaksi aja. Yang pertama itu untuk mencatat persediaan barang dagang awal. Nah, barang dagang awal ini harus kita nolkan. Caranya dengan mendebet ikhtisar laba rugi dan mengkredit persediaan barang dagang. Ini yang dipakai, angka yang di sini nanti adalah angka yang tercantum di neraca saldo. Kayak gitu. Nah, terus setelah itu kita juga mencatat persediaan barang dagang akhir. Ini biasanya tertera datanya dalam data penyesuaian. Nih, debitnya persediaan barang dagang kan tadi udah dienolkan kan. Persediaan barang dagang misal tadinya 10.000 kayak gitu. Itu di awal. Terus udah kita sesuaikan jadi 0. Kemudian kita penyesuaian barang dagang akhir, misal ini 20.000 kayak gitu. Nah, nanti saldo akhir dari persediaan barang dagang itu berarti sebesar 20.000. Ada gambaran nggak? Yaudah, nanti sambil jalan ya, ini nanti juga ada contohnya kayak gitu. Nah, kalau jurnal penyesuaian dengan pendekatan HPP ini lebih banyak yang harus kita sesuaikan. Yang pertama, persediaan barang dagang awal. Persediaan barang dagang awal itu dicatat dengan HPP sebelah debit dan kreditnya persediaan barang dagang. Hampir sama ya kayak ikhtisar laba rugi. Tadi ini juga gitu. Tapi bedanya ini ikhtisar laba rugi, ini HPP. Kelihatan nggak kursornya ini ya? Tuh, angkanya sama kayak tadi, ini yang di neraca saldo. Nah, terus kita juga sama mencatat persediaan barang dagang yang akhir yang tertera di dalam data penyesuaian dengan persediaan barang dagang sebelah debit dan kreditnya HPP. Kalau di ikhtisar laba rugi, kreditnya ikhtisar laba rugi. Gitu. Tapi kalau dengan pendekatan HPP ini nggak cukup sampai di situ aja, kita masih harus mencatat unsur-unsur HPP. Nah, ini harus disesuaikan. Istilahnya kita harus mengenolkan akun-akun yang ada di sini dan memindahkannya ke akun HPP. Gitu ya. Nah, misal pembelian kan saldo normalnya itu ada di debit. Itu kalau kita mau enolkan, kita harus memindahnya ke kredit. Gimana caranya? Caranya dengan membuat jurnal seperti ini. HPP debit dan kreditnya pembelian. Nah, ini sebesar apa? Ini angkanya dari mana? Kita ambil dari neraca saldo. Neraca saldo itu untuk pembelian berapa sih? Misal ini ya. Kita cari pembelian nih. 22 juta. Nah, nanti kita isi deh. Di sini 22 juta. Kreditnya juga 22 juta. Gitu. Terus
beban angkut pembelian, itu kan saldo normalnya juga di debit kan. Nah, itu kalau mau kita nolkan juga harus kita jurnal sebelah kredit. Debitnya tetap HPP. Ini juga nurut yang ada di neraca saldo itu berapa. Kita lihat. Ini beban angkut, ini kurang ya, beban angkut pembelian ini maksudnya itu 1.500.000. Nah, 1.500.000 itu di sini juga ditulis 1.500.000. Pokoknya ini angkanya itu nurut dari neraca saldo. Tuh, terus debit kreditnya kalian lihat dari saldo normal akun-akun tersebut. Kalau retur karena dia itu saldo normalnya di kredit, maka untuk mengenalkan di debit. Tuh, kalian balik aja saldo normalnya. Itu untuk mengenalkan. Tuh, terus potongan pembelian juga sama, dia kan saldo normalnya di kredit kan. Untuk mengenalkan kita pindah ke debit gitu. Jadi semua komponen yang ada di akun-akun ini, persediaan barang dagang, terus pembelian, beban angkut, kayak gitu, itu nanti jadi terkelompokkan gitu loh. Jadi udah nggak ada akun pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, terus potongan pembelian tuh nggak ada semua. Tapi kalau persediaan barang dagang tetap ada ya. Tuh nanti hasil akhirnya adalah persediaan barang dagang yang akhir. Kalau yang awal itu nanti kita sudah nolkan. Gitu.